Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Kwon Rosi. Dan kayaknya memang harus nyicil-nyicil video kayak gini. Kalau enggak nanti nggak jadi-jadi video mengenai re-entry-nya. Jadi sambil bermacet-macet ria, saya mau buatkan video buat kalian yang udah nunggu lama mungkin. Dan mohon maaf sekali karena akhir-akhir ini saya sibuk banget. Apalagi ini udah mendekati pemilu. Jadi benar-benar persiapannya tuh semakin banyak, pekerjaannya semakin banyak. Jadi harap dimaklum ya. Mudah-mudahan dengan pengambilan gambar yang seadanya sih enggak ya, dimanapun ngambilnya sama aja. Cuman mungkin saya tidak terlalu fokus ngeliat terus ke kamera karena harus fokus ke jalan. Yang penting mulutnya ngomong ya, jangan diprotes. Nah, banyak banget yang nanya ke saya mengenai udah pulang ke Indonesia, entah itu dengan program re-entry atau dengan mengikuti tes CBTX Korea, tapi nggak bisa kembali lagi ke Korea karena visanya di reject. Oke, kita lanjut lagi membahas mengenai apa saja penyebab visa di reject ketika akan kembali lagi bekerja di Korea. Tapi di sini saya ingin tekankan kepada teman-teman semuanya supaya tidak ada yang menghakimi orang lain atau menuduh orang lain bahwa pernah melakukan kesalahan sehingga visanya ditolak dan lain sebagainya. Karena apa yang saya sampaikan ini tidak bisa dijadikan patokan bahwa mereka yang gagal atau mereka yang visanya tidak dikeluarkan mempunyai masalah yang sama seperti yang akan saya sampaikan. Karena setiap orang itu mempunyai permasalahan dan sebab yang berbeda-beda. Oke? Jadi jangan sampai nanti ada orang yang merasa terintimidasi karena video ini. Nanti jangan sampai juga ada yang komen nih di bawah nih gara-gara video lo nih gue dituduh-tuduh misalkan ya. Beberapa contoh kasus yang pernah terjadi adalah si PMI ini selama bekerja di Korea pernah melakukan pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran hukum yang sering dan banyak sekali terjadi adalah mengemudi tanpa memiliki SIM. Mempunyai kendaraan tidak dilengkapi dengan surat-surat. Terus tidak diasuransikan. Kalaupun punya SIM, surat-surat kendaraannya lengkap, sudah diasuransikan, tapi dia mengemudi dalam kondisi mabuk atau mengkonsumsi alkohol. Terus pernah melakukan pencurian, pembunuhan, atau pemerkosaan. Ini adalah beberapa contoh kasus pelanggaran yang dianggap tidak bisa dimaafkan karena dilakukan secara sengaja, ya kan? Udah tahu nggak punya SIM, beli mobil, udah tahu mobilnya surat-suratnya nggak lengkap, tetap dibeli dengan alasan harga mobilnya jauh lebih murah. Terus udah punya SIM dan ini tapi nggak mau diasuransikan, alasannya ribet atau nggak paham dan lain sebagainya. Terus juga sudah tahu mabuk tapi masih mengemudi dengan alasan atau dengan dalih nggak jauh kok, cuman berapa kilometer doang. Setelah dihitung ternyata 80 kilo, itu cukup jauh itu jaraknya ya, 1 jam lebih. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa visanya pernah ditolak, ada baiknya coba di flashback, tanyakan lagi ke diri masing-masing apakah pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang saya sebutkan tadi atau tidak. Kalaupun merasa selama bekerja di Korea baik-baik saja, tidak pernah melakukan pelanggaran, tapi kok visanya tetap di-reject, ada baiknya teman-teman menghubungi BNP 2 TKI atau menghubungi pihak perusahaan untuk melakukan cross-check ke imigrasi. Apa sih sebenarnya penyebab visa masnya atau mbaknya ini ditolak? Karena seperti yang tadi saya bilang, kita nggak bisa bilang bahwa semuanya itu sama, global gitu ya permasalahannya. Nah, terus ada juga yang ngomong ke saya gini, teman saya pernah bayar denda tapi dia bisa kembali lagi ke Korea loh, kok saya nggak bisa gitu. Jadi ada kesalahan yang bisa dimaafkan, ada yang tidak bisa dimaafkan. Karena dilakukan sengaja tadi ya nggak usah dimaafin. Itu menurut penjelasan teman saya yang kebetulan memang polisi untuk warga asing. Ada kesalahan yang bisa dimaafkan karena dilakukan tidak sengaja. Misalkan mengemudi terus nabrak orang, mengemudi nabrak kendaraan yang lain, nerobos lampu merah, atau melebihi batas kecepatan yang sudah ditentukan oleh polisi lalu lintas Korea.
Meskipun semuanya itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, tapi tidak dianggap sengaja. Karena apa? Tidak ada satu orang yang secara sengaja nabrak orang lain atau nabrak kendaraannya orang lain, kecuali memang si penabrak ini mempunyai dendam pribadi. Tapi saya rasa tidak ada yang melakukan hal tersebut. Adanya hanya di sinetron atau di drama. Kita kan sekarang sedang menjalani kehidupan nyata, bukan sedang syuting sinetron ataupun drama. Jadi menurut saya sih nggak ada satu orang yang sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum selama tinggal di negara orang lain yang pada akhirnya bisa menghalangi langkah dia untuk kembali lagi ke Korea, ya kan? Mungkin juga ada teman-teman yang sambil nyimak video ini dalam hatinya bertanya-tanya, kok yang diangkat kasusnya kasus lalu lintas semua, kok yang diangkat kasusnya kasus yang memiliki kendaraan, padahal kan kita nggak semuanya mempunyai kendaraan. Ya, kenapa yang saya angkat adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan kepemilikan kendaraan, karena sampai detik ini masuk di peringkat yang pertama kasus-kasus yang sering dialami oleh teman-teman kita dan menjadi penyebab mereka tidak bisa kembali lagi ke Korea. Saya sih tidak punya data validnya menimpa berapa orang, berapa persen, tetapi dari curhatan-curhatan teman-teman yang masuk ke saya sendiri, rata-rata bisa dibilang 70% itu karena pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Yang paling banyak sih tidak punya SIM, udah nggak punya SIM, mobilnya nggak ada surat-suratnya, atau biasa teman-teman kita menyebutnya dengan istilah mobil bodong ya, kendaraan bodong, terus nggak diasuransikan, kemudian nggak banyak tapi ada mengemudi dalam kondisi mabuk. Padahal di sini tidak diperbolehkan, sangat tidak diperbolehkan mengemudi dalam kondisi yang mabuk. Selain kasus yang sudah disebutkan tadi, ada nggak sih penyebab lain yang bisa menjadi penghalang PMI untuk kembali lagi bekerja ke Korea? Banyak, sangat banyak sekali sebabnya. Makanya tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa kita harus teliti satu persatu. Dan ini contohnya itu hanya beberapa kasus yang sering terjadi saja. Jadi saran saya buat teman-teman PMI ataupun CPMI yang ingin bekerja aman-aman saja di Korea, saya sendiri tidak bisa menghalangi teman-teman untuk memiliki kendaraan, entah itu roda 2 ataupun roda 3, tapi saran saya perhatikan dulu aturan-aturan yang berlaku di Korea. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pastikan sudah memiliki SIM. Terus kendaraannya, surat-suratnya komplit, terus diasuransikan. Nah, kalau misalkan kondisinya saat ini hanya memiliki SIM Indonesia, boleh nggak dipakai mengemudi di Korea? Tidak boleh, kalau itu SIM-nya SIM biasa, bukan SIM internasional. Jadi kalau yang punya SIM biasa bisa mengganti SIM Korea dengan mengikuti prosedur yang berlaku di wilayah Korea. Teman-teman bisa datang ke kantor Samsat di wilayah masing-masing untuk mendapatkan SIM Korea supaya aman. Kemudian kalau misalkan memiliki SIM internasional, jangan langsung menggunakan SIM internasional tersebut untuk mengemudi, karena ada beberapa jenis SIM internasional yang tidak diakui di wilayah Korea. Jadi meskipun kondisinya sudah memiliki SIM internasional, ada baiknya tanyakan ke polisi ataupun Samsat di wilayah masing-masing apakah SIM internasional ini bisa digunakan di wilayah Korea. Jadi jangan sampai nanti kita melakukan pelanggaran sementara kita nggak tahu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebuah pelanggaran. Saya sih maklum ya, karena kita bukan orang Korea, kita adalah warga asing yang bisa dibilang kita numpang bekerja di negara orang, pastinya banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui. Kita memang warga asing di wilayah Korea ini, tapi ada baiknya kalau terus mencari informasi apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan dilakukan di wilayah Korea ini, sehingga tidak merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain di kemudian hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau misalkan ada yang butuh informasi mengenai Korea ataupun IPS atau peraturan yang berlaku di Korea, bisa komen di bawah ini. Dan saya sih tidak janji semua permintaan teman-teman akan dibuatkan video, tetapi tetap akan saya catat meskipun lambat, insya Allah saya buatkan videonya. Dan itu saja buat teman-teman semuanya. Lancar rezekinya, sehat lahir batin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Untuk semuanya, salam pancal kemul.